warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alallah subhanahu wa ta'ala ayyahdiyana jami'an ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, multaqa demi multaqa kita ikuti di markas syariat ini ya ikhwan, dan alhamdulillah pelajaran demi pelajaran sudah kita dapatkan dari guru-guru kita, dari Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, dari Kiai Haji Husnuddin, dari Kiai Haji Maksum, begitu juga ustadz-ustadz yang lainnya. Kadang-kadang Ajangan Nasai juga ngisi dan seterusnya. Alhamdulillah dari bulan ke bulan, dari multaqa ke multaqa sudah begitu banyak ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan tersebut manfaat untuk fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan guru-guru kita yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua agar panjang umur dalam taat kepada Allah, fi ta'ah wal ibadah wa fi tamam sihah wa kamalil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya multaqa kali ini sampailah kita kepada tawakufan sementara, karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Insyaallah masuk bulan Ramadan ini pada hari Ahad malam Senin yang akan datang sudah diadakan ru'yatul hilal. Walaupun secara ilmu hisab ru'ya pada malam Senin tersebut sulit terlihat karena masih di bawah 2 derajat, hanya 1, sekian ya, hanya 1, sekian, sulit. Tapi walaupun sulit, amalan di sunnah tetap kita lakukan ru'yah. Adapun kalau pada malam Selasanya bulan sudah tinggi, bulan hampir 8 derajat. Kalau pakai kitab Sulam itu sudah 8 derajat kalau tidak salah malam Selasa ya. Malam Selasa mana Rabu? Malam Selasa. Iya 13 derajat karena satu hari 12 derajat perjalanan bulan. Ya mencapai lebih dari 8 derajat. Jadi kalau malam Selasa itu sudah bisa dipastikan kita sudah masuk Ramadan. Kalau malam Senin belum bisa dipastikan, tergantung hasil ru'yah besok. Ada ru'yah malam Senin, kita ikuti ru'yah. Kalau tidak ada, ya berarti Sya'bannya digenapkan. Wallahu a'lam. Kita lihat nanti ya ikhwan. Baik, intinya sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Tentunya di bulan Ramadan bukan berarti para kiai, para ustadz berhenti berdakwah, bukan. Bukan berarti para kiai, para ustadz berhenti ngaji, bukan. Pengajian tetap ada, cuman bentuknya lain ya ikhwan, bentuknya beda. Nah, kalau di bulan Ramadan ini kan ada kuliah-kuliah tarawih, ada kuliah-kuliah menjelang buka, kemudian ada kuliah-kuliah duha, belum lagi ada pesantren-pesantren Ramadan yang dibuka. Jadi sebetulnya taklim nggak berhenti. Seperti di markas syariat ini selama 20 hari 20 malam kita ada pesantren Ramadan. Itu belajar dari pagi sampai menjelang buka puasa, kemudian lanjut dengan sholat tarawih dengan pembacaan 1,5 juz setiap tarawih. Setiap malam baca 1,5 juz sehingga malam ke-20 insya Allah di sini akan diadakan khatmul Quran. Maka itu nih kita undang semua nih para kiai. Malam 20 Ramadan insya Allah di sini diadakan buka puasa bersama, sekaligus juga di acara dimulai dari asar. Dari asar. Kenapa? Karena kita sekaligus menggelar acara pertama ada khatmul Qurannya nanti tarawih, kedua ada khatmus sahihain, khatmul Bukhari dan Muslim ya kawan. Karena di sini terus dibacaan Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari mulai bulan Rajab itu udah dibaca ya kawan. Insya Allah malam 20 nanti kita khatam Bukhari, khatam Muslim, dan khatam Quran fit tarawih insya Allah. Maka itu kita undang semua. Sekaligus yang kedua kita menggelar haul As-Sayyidil Walid Al-Imam Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki.
Yang kitabnya tadi dibacakan oleh Buya Qurtubi Jailani, saudara, beliau meninggal dunia memang di pertengahan Ramadan. Jadi kami sekalian menggelar haul. Ini yang perlu kita sampaikan. Jadi di situ ada acara buka puasa bersama, tarawih bersama, ada acara haulnya, begitu juga ada acara khotmul sahihin. Dan sekaligus juga 100 hari ibunda saya tercinta, yaitu Syarifah Sida Asarifah, bukan ibunda, istri saya tercinta. Karena hampir lupa istri, ingat ibu, dua-duanya udah nggak ada ya. Ntar ingat ibu, ntar ingat istri. Enggak, 100 hari istri saya almarhumah Asarifah Fadlun binti Fadil bin Hasan bin Utsman bin Yahya. Jadi insya Allah 100 harinya. Jadi ada 100 hari saya punya istri, ada haul Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ada khutmul Quran, ada khutmul Sahih Bukhari, dan ada khatam Sahih Muslim, insya Allah. Nah di malamnya masih ada dilanjutkan acara haflah akhir sana. Setelah selesai tarawih, baca doa khutmul Quran, masih lanjut dengan acara yaitu haflah akhir sana. Karena malam 20 itu baru anak-anak kita besoknya libur. Santri-santri di sini ada haflah akhir sana, ada pengumuman-pengumuman mana santri yang berprestasi, mana santri yang bagus, kemudian ada pertunjukan-pertunjukan lainnya. Nah setelah itu baru markas syariat diliburkan sampai 20 Syawal. Insya Allah ini undangan resmi nih semua ya. Semua kita undang, insya Allah kita bisa kumpul buka puasa bareng di sini. Insya Allah saya juga akan hadir dengan semua para menantu. Insya Allah hadir malam 20. Ingat malam 20. Nah untuk orang Bogor malam 21-nya pas Bogor Empang itu. Malam 21 Ramadannya khatam tarawih di Bogor, di Keramat Empang ya ikhwan. Nah di sini kita buat malam 20 insya Allah. Nah baiklah ya ikhwan, sebelum kita tutup dengan qasidah sah Ramadan, saya sebetulnya tidak memberikan materi pada hari ini, hanya ingin mengantarkan acara penutupan. Insya Allah nanti ba'da sholat zuhur masih ada acara lain buat ibu-ibu. Ada ibu-ibu para ustazah yang belajar di markas syariat Petamburan, itu ada madros khusus para ustazah. Ustazah-ustazah yang mengajar, yang punya pondok, yang punya majelis dan lain sebagainya. Hari ini penutupannya juga di markas syariat ba'da zuhur. Mereka ingin ziarah ke Umi Syarifah Fadlun, kemudian Magom Suhada itu dilaksanakan ba'da zuhur nanti. Nah saya akan menyertai mereka bersama Habib Hanif yang juga rutin mengajar, sama Habib Alwi. Mana Habib Alwi? Ya, Habib Alwi yang rutin mengajar para ustazah di Petamburan. Nanti tentu didampingi juga oleh guru-guru dari markas syariat. Nah baiklah, sebelum saya akhiri, tadi ada yang menarik. Buya Qurtubi Jailani menyampaikan kepada kita membaca dari kitab Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa an walideh. Ada bagian yang menarik yang saya jadi ingat ya ikhwan. Belum lama, baru seminggu yang lalu, ada kelompok-kelompok Wahabi berbicara tentang tawassul ya ikhwan, menggunakan ayat Quran untuk menolak tawassul, yang mana ayat Quran itu sebetulnya ditujukan untuk orang-orang kafir, tapi dipakai oleh mereka untuk menyerang sesama muslim. Nah ini berbahaya ini. Maka itu saya mau ingatkan di sini, saudara, di dalam Al-Quranul Karim ada ayat tentang wasilah, tentang al-wasilah ya ikhwan. Nah al-wasilah ini ada disebutkan, yaitu di dalam surat Al-Ma'idah ayat 35. Al-Ma'idah ayat 35 itu dalil ulama tentang tawassul. Al-Ma'idah ayat 35 itu dalil tawassul bagi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah sementara yang mereka gunakan yaitu surat Az-Zumar ayat 3 dengan surat Al-Isra ayat 57. Di sini juga bicara tentang tawassul ya ikhwan. Tapi yang dibicarakan di sini, saudara, orang-orang kafir yang menyembah berhala, begitu ditegur oleh Nabi, mereka katakan berhala ini cuma pendekat aja, pengantar aja. Ini cuma wasilah aja berhala ini. Kami juga nyembah Allah.
Cuma berhala-berhala ini sebagai wasilah. Nah, ayat ini saudara, mereka dikecam oleh Allah. Ayat ini digunakan oleh orang-orang Wahabi untuk menghantam wasilah. Tuh, lihat tuh wasilah. Saya bacakan dulu ayatnya supaya lebih jelas ya, Pak. Mari kita lihat. Kita mulai dari surat Al-Maidah dulu ya, Pak. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi di sini dijelas sekali Allah menyatakan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan. Carilah jalan untuk kamu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ini dijadikan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini ayat Al-Quran, saudara, dalil kita tawasul. Karena tawasul itu hanya mencari jalan. Jadi kalau kita tawasul kepada Allah lewat Nabi, bukan nyembah Nabi, bukan minta kepada Nabi, tapi Nabi hanya sebagai wasilah ya ikhwan. Nah, jadi ayat inilah yang menjadi dalil wasilah. Nah, sekarang mari kita lihat ayat yang lain ya ikhwan. Nah, ayat yang lain di sini kita lihat, saudara, yaitu dari surat Al-Isra ayat 57. Saudara. Nah, sebelum ayat 57, tolong kita camkan dulu ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad dhurri ankum wala tahwila. Jadi dalam surat Al-Isra ayat 57 ini, ayat 56 ini Allah menyatakan qul. Di ayat 56 ini, qul, katakan ya Muhammad. Katakan kepada siapa? Saudara, katakan kepada orang-orang yang nyembah berhala. Di sini Nabi diperintahkan oleh Allah, ud'ul ladzina za'amtum min duni. Jadi katakan itu kepada orang-orang kafir. Panggil saja tuh, serukan itu. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Padahal Tuhan-Tuhan itu apa? Fala yamlikuna kasfad durri ankum wala tahwila. Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu enggak punya kemampuan apapun, enggak bisa melakukan perubahan, enggak bisa mengungkap daripada kesulitan, saudara. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan. Panggil. Yang kamu anggap Tuhan selain Allah itu panggil. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula bisa mengubahnya. Ya ingat, ayat 56 ini lagi bicara apa nih? Nabi disuruh bicara kepada para penyembah berhala. Panggil tuh Tuhan-Tuhan ente tuh yang ente sembah tuh. Apa bisa mereka? Nggak bisa apa-apa. Nah, kemudian dilanjutkan ke ayat berikutnya. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Nah, ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzaba inna adzaba rabbika kana mahdzura. Nah, di ayat yang 57 ini, saudara, Allah ceritakan orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Jadi orang-orang kafir ini kalau ditegur soal kenapa mereka menyembah berhala, mereka itu ngakunya hanya jalan, hanya wasilah. Ini cuma wasilah doang, kami juga nyembah Allah ya Muhammad. Ini wasilah, berhala-berhala ini. Jadi mereka pertahankan berhala itu sebagai Tuhan dengan dalih. Dengan dalih itu hanya wasilah ya ikhwan. Nah, ayat ini saudara jangan ditimpahkan kepada orang beriman yang melakukan wasilah. Beda orang beriman, saudara, wasilah itu kepada Nabi, nggak nyembah Nabi, saudara, untuk menekankan diri kepada Allah. Sedangkan wasilahnya orang-orang penyembah berhala menjadikan berhala itu bukan hanya sekedar wasilah, tapi sebagai Tuhan yang disembah. Beda dong. Jadi wasilah di surat Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat 35. Saudara, berbeda dengan wasilah yang ada dalam surat Al-Isra ayat 57. Mari kita lihat lagi. Nah, untuk lebih jelasnya. Di surat Az-Zumar, saudara, ayat 3. Allah menyatakan faqala ta'ala ala lillahi dinul khalis
walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini alasan mereka nih. Jadi ini orang-orang kafir, kata Allah, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Orang-orang kafir itu yang mengambil selain Allah sebagai Tuhan mereka, sebagai pelindung mereka, sebagai pemimpin mereka. Apa mereka katakan? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka illa, kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, berarti ini tawasulnya siapa nih? Tawasulnya penyembah berhala. Kira-kira jelas gak ya, ikhwan? Nah, jadi surat Az-Zumar ayat 3 itu tawasulnya penyembah berhala. Surat Al-Isra ayat 57 itu tawasulnya penyembah berhala, yang mereka berdalih beralasan nyembah berhala itu hanya sebagai wasilah. Nah, ayat ini dipakai oleh orang Wahabi untuk menghantam kita yang melakukan tawasul. Nah, ini nih mereka nih yang tawasul ini. Mereka ini beralasan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah tolak itu. Nah, mereka pakai ayat ini, saudara. Di sini dikatakan setelah dinyatakan tadi sembilan dua, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ini ayat untuk menyerang orang-orang yang bertawassul. Nah, jadi jangan salah kaprah. Sekali lagi, ini salah pakai dalil ya, kawan. Saya anggap ini korupsi dalil, ini manipulasi hujah. Nah, kok ayat Allah lagi mengecam orang-orang kafir ditimpahkan untuk mengecam orang-orang beriman. Nah, tawasulnya orang beriman itu yang tadi dalam surat Al-Maidah. Nah, tolong diingatkan, hati-hati. Ini baru seminggu yang lalu ya, kawan. Ada Wahabi bicara di media, saudara, tersebar. Mereka hantam persoalan daripada tawasul dengan dua ayat ini. Jadi mereka merasa mereka punya dalil kuat. Dalil kami dari Quran. Tawasul itu diharamkan oleh Allah. Tawasul itu menjadi dalih yang tidak diterima oleh Allah. Bahkan Allah kecam itu yang bertawasul. Saudara, nah ini kenapa saya sebut ini manipulasi hujah dan korupsi dalil? Ternyata yang dikecam oleh Allah, saudara, yang dilarang oleh Allah, tawasulnya para penyembah berhala yang beralasan bahwa berhala-berhala mereka hanya sebagai alat wasilah untuk menyembah Allah. Nah, padahal mereka jadikan berhala-berhala itu bukan hanya sekedar wasilah, tapi sebagai Tuhan. Beda dengan tawasulnya orang beriman. Kita bertawasul kepada Allah melalui para anbiya, para rasul, para aulia, para solihin, saudara. Kita tidak menyembah makhluk-makhluk ini. Kita tidak menyembah nabi, kita tidak menyembah para wali, enggak. Saudara, kita bertawasul karena kemuliaan mereka, keagungan mereka, ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah. Nah, jadi sekali lagi, tawasulnya orang beriman ada dari Quran. Kalau dari hadis udah nggak usah cerita ya, kawan. Nanti akan dilanjutkan pada multaqo yang akan datang. Insya Allah dibuka. Insya Allah Buya Qurtubi itu akan masuk tuh ke bab tentang tawasul, puluhan hadis riwayat, saudara, akan dikemukakan oleh Sayyidil Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, puluhan hadis. Saya di buku yang saya tulis Aswaja Wahabi dan Syiah, itu dalil tawasul kita tulis dari A sampai Z, dari alif sampai ya, ya ikhwan. Itu kalau alif sampai ya berarti berapa huruf tuh? 28. Berarti 28 dalil ya, ikhwan. Nah, alif dalilnya ini, ba dalilnya ini, kemudian terus kita tulis ya, ta ini sampai ke ya, ya ikhwan. Kita kumpulkan dari buku Abu Ya. Kita kumpulkan dari buku Abu Ya, itu dari A sampai Z lengkap hadis-hadis yang menunjukkan kebolehan tawasul dan tabarruk. Tabarruk juga dalilnya dari A sampai Z ya, ikhwan. Nah, jadi jangan ragu lagi tentang tawasul tabarruk. Itu merupakan salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walhamdulillah. Nah, itu saja yang saya ingin tambahkan.